Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak semuanya. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang selamat datang wahai nabiku kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada 3 poin penting yang akan saya bahas di video kali ini. Yang pertama yaitu tentang kronologi kelahiran Nabi Muhammad SAW sampai pada masa dewasa. Kemudian yang kedua yaitu tentang peristiwa pengangkatan Nabi Muhammad sebagai seorang nabi dan rasul. Baiklah, langsung saja. Poin yang pertama yaitu tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW sampai pada masa dewasa. Nah, Nabi Muhammad sendiri lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal atau bertepatan pada tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Nah, bertepatan juga pada tahun gajah. Kenapa bertepatan pada tahun gajah? Pada tahun gajah ini yang dimaksud yaitu pada saat itu terjadi penyerangan yang dilakukan oleh Raja Abraha bersama pasukan gajahnya untuk menghancurkan Ka'bah. Namun, penyerangan itu digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengirimkan burung ababil yang membawa kerikil dari neraka untuk dijatuhkan kepada pasukan gajah sehingga pasukan gajah gagal untuk menghancurkan Ka'bah. Sehingga bertepatan pada itu pula Nabi Muhammad lahir pada tahun gajah. Kemudian pada masa usia bayinya, Nabi Muhammad diasuh oleh Siti Halimah sampai pada usia 5 tahun. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad kembali diasuh oleh ibunya yang bernama Siti Aminah. Nah, pada usia 6 tahun, Nabi Muhammad ditinggal wafat oleh ibunya. Sehingga dalam kondisi mulai dari usia 6 tahun Nabi Muhammad sudah tidak memiliki seorang ayah dan seorang ibu. Karena seorang ayahnya telah wafat pada saat Nabi Muhammad berusia 6 bulan di dalam kandungan. Nah, karena ibunya wafat, akhirnya Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Namun selang 2 tahun Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya wafat pada saat Nabi Muhammad berusia 8 tahun. Setelah itu Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Pada saat diasuh oleh kakeknya, Nabi Muhammad mulai diajarkan untuk hidup mandiri, menjadi seorang penggembala domba. Nah, Nabi Muhammad dari sinilah belajar mulai mencoba untuk hidup mandiri, kemudian bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Kemudian pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad mulai diajari oleh pamannya yaitu ilmu perniagaan atau ilmu perdagangan. Dari sinilah awal mula Nabi Muhammad mulai lebih hidup mandiri lagi, membantu perdagangan, kemudian mencoba berdagang sendiri, dan mulai muncul sosok Nabi Muhammad yang jujur, dapat dipercaya, kemudian pekerja keras, bertanggung jawab, sehingga membuat banyak orang tertarik terhadap Nabi Muhammad. Salah satunya yaitu seorang janda yang bernama Siti Khadijah yang tertarik dengan Nabi Muhammad SAW. Hingga akhirnya pada usia 25 tahun Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah. Dan dari hasil pernikahan inilah mereka mempunyai anak sebanyak 7, 3 laki-laki dan 4 perempuan. Yang laki-laki bernama Abdullah, Ibrahim, dan Qasim. Kemudian yang perempuan bernama Zainab, Ruqayyah, Umi Kulsum, dan Fatimah. Selama menjalani kehidupan di Mekah, Nabi Muhammad merasakan suatu perasaan yang risau, tidak tenang karena melihat kondisi budaya Mekah yang dianggap tidak baik, seperti meminum minuman keras, berjudi, berzina, dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya Nabi Muhammad memutuskan untuk melakukan uzlah atau mengasingkan diri di salah satu gua yang disebut Gua Hiro. Disinilah Nabi Muhammad mencoba mengasingkan diri, kemudian mencari solusi bagaimana cara memperbaiki kondisi budaya Mekah. Nah, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan, pada saat itu Nabi Muhammad berusia 40 tahun, Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril, yang mana malaikat Jibril membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Wahyu inilah menjadi pertanda bahwasanya Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Dan merupakan perintah untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi, dilanjut dengan wahyu yang kedua yaitu Quran surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Dari mulai sinilah Nabi Muhammad mencoba menyampaikan dakwah kepada sanak
saudaranya yang paling dekat, seperti kepada istrinya Siti Khadijah, kemudian kepada Abu Bakar, kepada Ali bin Abi Thalib, dan keluarga yang paling dekat. Nah, dari awal mulanya Nabi Muhammad menyampaikan dakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian muncul golongan orang yang pertama kali masuk Islam atau yang disebut sebagai As-Sabiqunal Awwalun. As-Sabiqunal Awwalun ini terdiri dari 5 orang. Yang pertama yaitu istrinya Nabi Muhammad, yaitu Siti Khadijah, kemudian Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian Zaid bin Harisah, dan yang terakhir yaitu Ummu Aiman. Nah, setelah itu Nabi Muhammad kembali didatangi oleh Malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang ketiga. Kemudian Nabi Muhammad mendapatkan wahyu yang ketiga, yaitu Quran Surat Al-Hijr ayat 94-95 sebagai perintah untuk berdakwah secara terang-terangan. Hingga akhirnya setelah mendapatkan wahyu ini, Nabi Muhammad merubah strategi dakwahnya dari yang sembunyi-sembunyi menjadi strategi dakwah secara terang-terangan. Akhirnya Nabi Muhammad mencoba berdakwah secara terang-terangan dengan mengumpulkan masyarakat Mekah untuk diberitahu tentang ajaran untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada awal mulanya memang banyak sekali hal-hal yang mana masyarakat Mekah tidak mau menerima ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Namun Nabi Muhammad SAW tetap mencoba berjuang keras untuk bagaimana caranya supaya ajaran Islam tetap tersebar luas. Ya, demikian video pembelajaran pada kali ini, semoga bermanfaat. Nah, nanti kalian saya minta untuk menghafalkan lagu yaitu Kisah Sang Rasul yang akan dicuplikan pada video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tercinta, semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. 8 tahun usia kakek meninggalkannya. Abu Thalib pun menjaga paman
penuh suka duka.